minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luluqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah gak kerasa 2024 tinggal hitungan beberapa hari lagi ya Bu ya. Betul apa betul? Atau mungkin banyak yang bilang katanya 2024 ini menandakan akhir zaman semakin dekat. Beredar info bahwa 2024 itu akan datang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya? Dan apakah benar tahun 2024 semua akan terjadi? Hari ini akan bahas kita nih, Islam itu indah nih, Masya Allah luar biasa. Apa temanya? Tahun 2024 akan datang hari yang dijanjikan. Apa tuh? Ya Allah serem banget. Ustadz Maulana mohon izin. Boleh datang ke sini. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Ustadz. Masih ingat gak? Apa tuh? Waktu dulu fenomena 2012. Iya benar. Yang sampai dibuatkan film. Bener. Ya tapi gini, kita kan kalau itu kan masalahnya kan bukan agama kita. Tapi kalau di agama kita katanya Islam itu cuma sampai 1500 bahkan nggak sampai 1500 Hijriah. Nah pertanyaannya 1500 Hijriah, sekarang kan udah 1445 Hijriah. Berarti kan nggak nyampe 55 tahun lagi. Ustadz kalau umurnya 100 tahun berarti Ustadz ngerasain kiamat dong. Enak aja. Tapi bener gak nih? Karena kata para ulama gitu ya. Katanya 2024 ini hari yang kita tunggu ini atau menjadi tahun yang ditunggu para ulama. Berarti akan ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu? Mohon izin Ustadz Maulana penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana sekali lagi. Baik, izin Ustazah Nada ya Masya Allah. Bagus bajunya yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Imam As-Suyuti mengatakan umur dunia itu hanya sampai 7.000 tahun. Nabi SAW sendiri diutus pada masa akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh keduanya darinya sekitar 5.500 berarti umur umat Islam lebih dari 1000 tahun atau tidak lebih daripada 1.500 tahun. Nah gimana menyikapi ini? Ketahuilah tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Tidak ada. Bahkan Nabi sekelas malaikat pun tidak tahu. Tapi ada namanya perkiraan. 1, 2, 3. Perkiraan. Perkiraan ini kita sikapi dengan berbaik sangka. Ada juga sekarang ada juga menggambarkan bahwa kebangkitan umat Islam per 100 tahun. Berarti mudah-mudahan 2024 ini kebangkitan Islamnya naik. Oh, itu mau terjadi, Masya Allah. Jadi kalau amin. ada informasi-informasi itu lebih baik kita sikapi dengan sugesti yang baik. Masya Allah. Jangan sugesti yang buruk sehingga Allah. kita panik. Kata Nabi, bukan kapan datangnya kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk hari kiamat. Nah, Masya Allah. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut dulu nih, sebelumnya kita nonton dulu ya tentang video tayangan. Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia sangat marah terhadap situasi yang terjadi di Gaza. Ini dia tayangannya. Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan. Bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi. Dan
Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Iya, Masya Allah ya. Ustaz Zanada mau Iya. izin penjelasannya nih. Kalau kita bicara perang antara Israel dan juga Palestina ini katanya memang sudah telah diprediksi oleh Rasulullah SAW sejak zaman dulu. Iya. Ini Masya Allah. Dan bahkan beredar kabar nih, ini kita mohon penjelasannya. Tadi Ustaz Maulana bilang sekelas Nabi dan juga malaikat nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi ada yang bilang kalau seandainya Palestina dan Israel ini dia damai, berarti kiamat semakin dekat. Ini mohon izin penjelasannya biar kita Iya. nggak salah pengertian. Fadal, Baik, tepuk terima tangan buat Ustaz kasih. Zanada. Alhamdulillah, terima kasih Kak Fadli dan izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Kalau memang ditanya kapan itu datangnya hari kiamat, pernah juga difirmankan dalam Al-Qur'an. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ketika Allah berfirman kepada baginda Rasulullah SAW, Allah berkata kepada baginda Rasul, ketika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka sudah selayaknya katakan yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas tadi Ustadz Maulana menyatakan memang gak ada yang mengetahuinya, karena memang Allah berpesan kepada baginda Rasul, katakan itu hanya rahasianya Allah. Bahkan sekelas baginda Rasulullah SAW tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu, yang harus kita ingat dan yang harus kita catat adalah bahwa persiapan kita ini yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dan terkait juga pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya terjadinya hari kiamat ini terkait dengan masalah prinsip keimanan. Dan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya ini dari Abdullah ibn Hawalah mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memang melihat ada kekhilafahan terjadi di atas bumi Palestina atau Baitul Maqdis, maka ini sudah mendekati kepada peristiwa yang sangat dahsyat, sudah mendekati kepada kegoncangan yang sangat besar, sudah mendekati kepada kegundah gulananan, ya gundah gulana. Artinya apa? Bahwa itu adalah tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Ini maksudnya apa? Tapi juga terkait dengan hal semacam itu yang harus diingat, kenapa dikatakan dekatnya dengan hari kiamat? Ketika tadi Mas Fadli katakan imam Palestina ketika berdamai dengan Israel, karena yang dikatakan bahwa akan datangnya Imam Al-Mahdi. Masya Allah. Imam Al-Mahdi kelak nanti datang untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu juga dikatakan dengan hadirnya Imam Al-Mahdi, maka itulah detik-detik dekatnya dengan hari kiamat. Wallahu Masya a'lam. Allah. Jazakillah khairan katsiran. Terima Sama-sama. kasih banyak Ustaz Zanada. Iya. Tepuk tangan Ustaz Zanada. Nah itu panjang lagi ceritanya Bu. Nabi Isa turun pada saat itu berkuasa 40 tahun. Waduh ini Masya Allah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah sekarang kita minta Ustaz Syam, izin Ustaz Ya, Syam maju ke siap. depan nih. Ya Masya Allah luar biasa. Banyak yang prediksi 2024 ini katanya terjadi kiamat, semakin banyak penyakit. Mau deket-deket kiamat ini ya. Penyakit. Semakin banyak penyakit yang sulit disembuhkan. Apa tuh Bu penyakitnya Bu? Yaitu adalah menyukai sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Lah kan diciptain sepasang, ya Bu ya? Ngapain jeruk makan jeruk? Mau ini penjelasannya nih Ustaz Syam nih. Tepuk Baik. tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli. Kita lihat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 164 sampai 166.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Ayat ini bercerita tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang melanggar perintah Nabi Lut dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sodom yang disebutkan mereka menyukai sesama jenis. Allah menegurnya, kami telah menciptakan pasangan bagi kalian. Lalu kenapa laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan? Dan Nabi SAW dalam sebuah riwayat beliau bersabda, sesungguhnya perbuatan yang paling aku takuti yang akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut atau kita sebut dengan kaum liwat. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat keji. Bahkan dalam riwayat salah satu tanda akhir zaman mereka akan melakukan perzinahan. Karena laki-laki mendatangi laki-laki, perzinahan juga namanya. Perempuan mendatangi perempuan, perzinahan juga namanya. Mereka akan melakukan perzinahan bahkan di pinggir jalan. Sehingga orang yang akan lewat di jalan tersebut akan berkata, tolong minggir sedikit dong, jangan di sini, dalam rumah. Subhanallah. Sekarang sudah kerasa nggak Bu kayak gitu Bu? Sudah kerasa konten-konten yang kita lihat dan lewat di sosial media kita. Kayaknya kita yang harus memilih, aduh jangan lewat di berandaku dong, aduh jangan lewat situ dong. Kalau mau sembunyi-sembunyi aja. Subhanallah. Itu tanda akhir zaman ketika penyakit daripada masyarakat ini menjadi sesuatu yang kita justru yang pergi darinya, bukan mereka yang malu. Iya. Kita yang malu, subhanallah. Masya Allah, itu kalau Ustadz Maulana bilang itu penyakit sosial. Penyakit sosial. Jadi susah emang, beda sama Subhanallah. penyakit-penyakit lain. Ada obatnya, ada jelas dokter bisa kasih obat atau mungkin tabib bisa kasih obat. Tapi kalau ini dia harus dirinya sendiri yang ngobatin. Tidak Masya bisa Allah. beranak tapi tambah banyak. Tambah banyak, iya. Makasih banyak Ustadz Syam, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Ini Masya Allah luar biasa ya. Dan ini kita coba minta Ustazah boleh maju ke depan Ustazah Nada. Ini kan kalau saya pernah baca itu katanya kalau kemarau panjang berturut-turut selama 3 tahun. Itu berarti katanya hari yang dijanjikan bakal datang. Ini maksudnya ini sekarang udah gimana nih Ustazah? Jadi udah berapa tahun, ini kemarau udah berapa tahun keberapa nih berarti? Aduh saya juga bingung ya. Tuh, jadi bahasnya nanti aja Jadi berarti ya. takut ya. Oke, kalau gitu buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita bahas lain satu ini. Jangan pindah channel biar makin banyak ilmu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah.